Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Halo anak-anakku kelas 7 yang sekarang sedang mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu terlimpah untuk kita semuanya. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Bu Rima. Nama panjang saya adalah Rimawati. Saya adalah guru IPS SMP Negeri 15 Yogyakarta yang mendapat tugas tambahan untuk menjadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Dan hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang kurikulum SMP Negeri 15 Yogyakarta kepada semua peserta MPLS. Baiklah anak-anakku, sekilas kita akan melihat seperti apa pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Nah, SMP 15 Yogyakarta sampai dengan hari ini masih menggunakan kurikulum 2013 dengan sistem paket reguler, di mana kalian akan belajar di SMP Negeri 15 selama 3 tahun. Itu naik terus ya syaratnya. Jadi di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, anak-anakku, apa saja yang harus kalian tahu sehingga kalian bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Baik, yang pertama akan kami sampaikan tentang mata pelajaran. Nah, di SMP Negeri 15 Yogyakarta dengan kurikulum 2013, kalian akan belajar dengan 11 mata pelajaran. Terbagi di dalam kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu ada mata pelajaran pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, 7 ya. Kemudian di kelompok B ada prakarya, seni budaya, dan PJOK. 10, yang satu adalah muatan lokal, yaitu bahasa Jawa. Itu mapel-mapel yang harus kalian pelajari di kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian dalam 1 minggunya kalian akan belajar 40 JP. Nanti akan terbagi dalam, kalau Senin mungkin hanya ada 7 jam pelajaran, kemudian untuk Selasa, Rabu, dan Kamis kalian akan belajar selama 9 jam pelajaran, dan di hari Jumat 6 jam pelajaran. Tetapi di masa pandemi ini, kalau biasanya 40 JP 1 minggu itu setiap tatap muka 40 menit, tetapi di era pandemi ini kita hanya akan bertemu selama 30 menit setiap 1 jam pelajaran. Nanti informasi ini akan kami kirimkan ke kalian semuanya melalui grup WA. Jadi era pandemi ini segala sesuatu pembelajaran kita lakukan secara daring, termasuk info-info yang harus kami sampaikan kepada kalian dan orang tua. Nah, anak-anakku, setelah mata pelajaran dan jam pelajaran yang harus nanti akan kalian tempuh, selanjutnya adalah tentang proses pembelajaran atau strategi pembelajaran apa yang digunakan. Nah, ketika dalam kondisi umum, maka kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Kalian datang ke sekolah. Tetapi saat ini kami mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah pembelajaran daring. Daring dalam jaringan, artinya secara online atau lebih terkenal dengan mungkin pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, pada saat pembelajaran daring ini kalian harus mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti dengan persiapan apa anak-anakku? 1, paling tidak kalian harus ada HP atau boleh laptop. Kemudian yang kedua adalah paket data. Nah, 2 hal ini yang harus disiapkan untuk mengikuti pembelajaran. Karena pembelajaran dilakukan dalam jarak jauh. Nah, kemudian HP-HP ini usahakan yang support. Kalian nanti akan masuk pembelajaran melalui 1
kita akan berada di WA grup kelas, di mana di WA grup kelas ini ada isinya, ada wali kelas, kemudian Bapak Ibu guru mapel yang 11 tadi, plus BK, kemudian kalian semuanya. Nah, isinya nanti itu hampir sama dengan di kelas, tetapi semua info-info atau semua pembelajaran WA. Nah, yang lebih rigid lagi selain WA, yang kedua digunakan adalah Google Classroom. Sehingga nanti kalian juga harus bisa masuk di Google Classroom, karena kegiatan pembelajaran mungkin modul, kemudian LKPD dan lain sebagainya akan dikirim Bapak Ibu guru melalui Google Classroom. Di samping itu juga ada yang namanya Google Meet, karena kita akan mengadakan pertemuan secara Meet begini secara langsung, tetapi menggunakan Meet. Jadi masing-masing ada di rumah tapi kita bisa berkoordinasi. Di samping itu juga akan ada Google Form. Jadi mohon kalian mempersiapkan semuanya itu untuk strategi pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah masalah penilaian. Nah, anak-anakku, saya yakin kalian masuk di SMP 15 itu juga penuh dengan perjuangan, karena harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah kalian bisa masuk di SMP 15. Nah, anak-anak, untuk penilaian ada 3 penilaian yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Masing-masing sudah ada nanti bagaimana cara penilaiannya, dan semua nilai itu nanti akan masuk di dalam e-raport, dan SMP 15 juga sudah menggunakan e-raport. Nah, pada saat mengisi nilai-nilai yang harus kalian ada, itu nanti ada yang namanya penilaian harian, itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau biasa kalian kenal dengan nama ulangan harian. Kemudian ada penilaian tengah semester dan ada penilaian akhir semester. Itu nanti untuk menjadi nilai raport ada perbandingan 2:1:1. Dan ingat anak-anakku, nilai sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, nilai yang harus kalian peroleh minimal B, tidak boleh di bawahnya ya. Sehingga ayo persiapkan diri kalian untuk mempunyai nilai sikap yang baik. Nah, kemudian untuk penilaian harian, untuk penilaian pengetahuan nanti ada tes tulis, ulangan harian itu mungkin bisa pilihan ganda, bisa uraian. Kemudian ada tes lisan dan penugasan. Nah, untuk di penugasan nanti akan ada penugasan lintas mapel. Kalian akan lebih tahu setelah nanti masuk, dan ada arahan langsung dari Bapak Ibu guru mapel. Setelah itu nanti di penilaian keterampilan ada yang namanya tugas, ada yang namanya penilaian proses, kemudian penilaian project dan portofolio. Itu semua harus kalian jalani, kalian laksanakan walaupun kalian belajarnya dari rumah. Tapi jangan khawatir, insya Allah kalian akan tetap bisa mengikuti. Jadi ayo tetap raih nilai sebagus mungkin walaupun dalam kondisi pandemi. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah tadi dilakukan penilaian, ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dan SMP Negeri 15 itu untuk KKM sekolah dan KKM mata pelajaran itu sama, sebesarnya adalah 75. Kalau kalian mendapat nilai 75, artinya tuntas, nilai batas bawah yang harus kalian raih. Tapi mohon maaf, kalau nilainya 75 berarti masih dalam kategori C, cukup. Jadi nanti kalian harus mendapatkan nilai di atas 75. Dan perlu anak-anak ketahui semuanya bahwa sekarang ujian nasional itu sudah hilang, sudah ditiadakan. Nah, sebagai penggantinya kalau di kota Yogyakarta nanti ada yang namanya ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan
daerah. Nah, yang dipakai nanti untuk mencari sekolah yang lebih tinggi lagi, kalau kalian begitu lulus nanti ke SMA, itu adalah nilai rapot. Jadi nilai rapot diperhitungkan dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dari kalian kelas 7 sampai kalian kelas 9 semester 1. Jadi jangan sampai nilai rapot kalian itu di bawah 75. Itu akan berpengaruh pada rata-rata nilai akhir. Kalau KKM 75, kami berharap kalian mampu mendapatkan di atas 75. Kalau ingin predikatnya baik, maka nilai kalian 83. Wow, serem ya? Enggak. Jadi nanti kalian harus persiapkan itu. Baik, anak-anakku, selanjutnya berkaitan dengan kurikulum yang harus kalian siapkan lagi setelah tadi jumlah mata pelajaran, jam pelajaran yang harus kalian ikuti, kemudian strategi pembelajarannya, kemudian bentuk penilaiannya, kemudian KKM-nya. Nah, nanti kalian akan mendapat nilai hasil belajar kalian selama 1 semester yang akan disampaikan setiap akhir semester melalui e-raport. Kemudian masalah kalender akademik, itu kita juga ada nanti kalender akademik mengatur tentang kegiatan-kegiatan sekolah, baik pada saat anak-anak bisa libur karena ada hari-hari besar, kemudian saat kapan anak-anak akan melakukan pembelajaran, baik itu daring, kemudian kapan sekolah akan melaksanakan kegiatan, termasuk ada ulang tahun sekolah, ada PTS, ada PAS, dan sebagainya. Itu di kalender akademiknya. Kemudian satu lagi sebelum saya lupa, ada ekstrakurikuler. Nah, SMP 15 dengan K13-nya itu mempunyai ekstrakurikuler wajib dan itu harus diikuti oleh kalian, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Semua wajib ikut dan nilai pramuka minimal B. Kalau di bawah itu, kemungkinan kalian harus tinggal kelas. Kemudian ekstrakurikuler pilihan, kalian bisa memilih. Di SMP 15 menyiapkan ada sekitar 23 ekstra pilihan yang sesuai dengan minat bakat kalian. Tapi mohon maaf, sayang sekali selama pandemi ini untuk ekstra pilihan kita pending dulu. Kecuali nanti ada beberapa lomba-lomba yang harus kami ikuti, di mana kalian terlibat di dalamnya. Pencarian bakat tetap kami lakukan, tetapi pelaksanaan ekstra untuk selain pramuka sementara hanya untuk persiapan di lomba terlebih dahulu. Nah, kemudian anak-anakku, setelah ekstrakurikuler adalah berkaitan dengan kenaikan kelas. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Rima di awal bahwa KKM kita itu 75. Kalau terpaksa sekali ada satu dan lain hal kita dapat nilai 74, berarti itu tidak tuntas, tidak apa-apa. Tetapi kalau kalian hanya boleh mempunyai nilai tidak tuntasnya 3. Kalau nilai tidak tuntasnya 4, berarti kalian harus mengulang. Jadi ayo anak-anakku, untuk di pembelajaran siapkan diri kalian sedini mungkin dari sekarang untuk mempersiapkan pembelajaran daring. Semangat, karena semua yang kita lakukan hari ini akan berimbas di masa depan kalian. Baik anak-anakku, hanya itu saja yang Bu Rima sampaikan berkaitan dengan kurikulum SMP Negeri 15 Yogyakarta. Hal-hal lain seperti peminjaman buku paket dan sebagainya nanti akan disampaikan tersendiri oleh kepala perpustakaan. Kemudian tata tertib seragam dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Baik anak-anakku, semoga apa yang Bu Rima sampaikan ini bisa memperjelas dan kalian bisa mempersiapkan diri. Nanti akan kami susuli dengan
materi tentang kurikulum SMP 15 melalui grup WA. Sekian dari anak-anakku, kita jumpa lagi besok di sekolahan setelah ada tatap muka, atau kita akan tetap berjumpa dengan virtual meeting. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!